Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang administrasi umum, bab 2 dengan judul Jabatan, Tugas dan Uraian Pekerjaan pada Kegiatan Administrasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farida Misdianor, guru akuntansi di SMK Bina Benua Banjarmasin. Baik, kita langsung masuk pada materi. Yang pertama, pengertian jabatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jabatan diartikan sebagai pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau organisasi. Juga dapat diartikan sebagai fungsi, dinas, atau jawatan. Secara ringkas, jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam rangka suatu satuan organisasi. Baik, kita lanjut. Selanjutnya ada jenis-jenis jabatan. Yang pertama ada pimpinan kantor, yaitu yang memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan. Pimpinan kantor juga bertugas memantau pembagian tugas. Yang kedua ada jabatan manajerial, adalah yang melaksanakan dan menjalankan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan penilaian. Selanjutnya ada staf atau pembantu ahli. Jabatan ini hanya diisi oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Contohnya seperti akuntan, hanya dapat diisi oleh orang yang ahli di bidang akuntansi. Oke, yang keempat ada kepala personalia atau HRD. Jabatan ini bekerja di bagian khusus kepegawaian. Jadi HRD ini mengatur dan mengkoordinasikan hak-hak pegawai, seperti cuti atau jaminan kesehatan dan lain sebagainya. Selanjutnya kepala tata usaha atau kepala administrasi. Tugasnya yaitu menentukan kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor, serta memberikan pelayanan teknis dan administratif pada satuan unit. Oke, selanjutnya jabatan struktural. Jabatan struktural adalah jabatan yang dibuat secara terstruktur. Maksudnya, jabatan yang memiliki tingkatan yang tersusun, bisa dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah bagian struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi, jabatan struktural itu seperti gubernur, wali kota, bupati, dan sebagainya. Pokoknya yang tersusun seperti contoh ini. Baik, yang selanjutnya ada jabatan fungsional. Secara teknis, jabatan fungsional tidak tercantum dalam struktur organisasi. Namun, jabatan ini memiliki tugas pokok dan tanggung jawab yang sangat penting. Orang yang berada dalam jabatan fungsional ini adalah orang-orang yang memiliki fungsi dalam bidangnya masing-masing. Contohnya, seperti guru, dosen itu berada pada bidang pendidikan, jadi fungsinya di bidang pendidikan. Kemudian dokter, perawat, ataupun bidan itu berada pada bidang kesehatan. Baik, lanjut analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan sebuah kegiatan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan dan juga pekerjaan dengan syarat-syarat tertentu. Artinya, sang pemilik jabatan harus benar-benar mengetahui dan mengidentifikasi apa saja tugas yang harus dikerjakannya saat berada pada posisi tersebut. Kita ambil contoh seperti akuntan. Akuntan harus mengetahui dan mengidentifikasi tugas yang akan dikerjakannya, yaitu seperti membuat laporan keuangan dan mencari data-data yang berhubungan dengan laporan keuangan. Itu dikerjakan pada setiap bulan dan pada setiap tahun. Nah, kemudian untuk manfaat analisis jabatan dan metode analisis jabatan, kalian bisa baca-baca sendiri, searching sendiri di Google dan media lainnya. Oke, kita lanjut. Jabatan administrasi dan uraian tugasnya. Yang pertama ada office administratif atau administrasi kantor. Melaksanakan fungsi resepsionis dan tugas-tugas administrasi. Jadi ini adalah bagian yang paling dasar dalam sebuah organisasi atau sebuah kantor. Selanjutnya ada junior administratif asisten atau sekretaris junior. Tugasnya membantu administrasi kantor dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi. Jadi berada satu tingkat di atas administrasi kantor.
Kemudian ada administratif asisten atau sekretaris, berperan menjalankan tugas yang mendukung administrasi bisnis. Seorang sekretaris dituntut memiliki keahlian di bidang komputer dan internet. Nah, sekretaris ini juga berada di atas sekretaris junior. Selanjutnya ada eksekutif administratif asisten atau sekretaris eksekutif, bertugas untuk mendukung kegiatan administrasi manajemen bisnis dan membawahi beberapa sekretaris. Yang terakhir, ada office manager atau manajer kantor, yaitu yang menjalankan tugas yang mendukung administrasi manajemen perusahaan. Jadi, office manager ini adalah tingkatan yang paling tinggi di atas organisasi tersebut. Baik, saya rasa cukup sampai di sini pembahasan kita hari ini. Silahkan berikan komentar. Kemudian kalian juga bisa memberikan kritik dan saran yang membangun, karena itu sangat saya harapkan. Cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.